Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Suasana Pasar Kliwon, Solo, selalu ramai oleh suara orang berjual beli sejak pagi. Namun gerobak sate peninggalan Om Mulyadi berdiri di pojok jalan dengan sepi yang terasa aneh. Asap tipis yang keluar dari arang hanya membuat udara berbau anyir, tak ada lagi wangi menggoda yang dulu membuat pembeli antre panjang. Mbak Rahma duduk di kursi kayu kecil, menatap kosong pada tumpukan daging yang belum tersentuh. Matanya sayu, rambutnya kusut karena semalaman tidak tidur. Seminggu lalu suaminya dikuburkan, dan sejak itu hidupnya berubah menjadi rangkaian kesedihan bercampur tekanan. "Rahma, sampai kapan kamu mau diam begini?" Suara Bu Sumiati, ibu mertuanya, terdengar menusuk. Perempuan tua itu berdiri dengan kain lusuh, wajahnya keras, matanya menyorot tajam. "Jangan cuma bisa nangis. Hutang anakku banyak. Sekarang semua tanggung jawab ada di kamu. Jangan pikir bisa bebas begitu saja." Rahma menunduk, tangannya gemetar memegang pisau daging. "Saya tahu, Bu. Saya juga pusing. Tapi dagangan sepi, uang hampir habis. Saya bingung harus bagaimana." "Bingung? Kalau bingung ya keluar saja dari lapak ini. Banyak orang yang masih mampu bayar sewa. Kamu kalau tidak kuat, jangan paksa. Janda jangan bikin malu keluarga." Kata-kata itu seperti cambuk. Rahma menggigit bibirnya menahan tangis. Sejak kepergian suaminya, dirinya bukan hanya kehilangan sandaran, tapi juga kehilangan harga diri. Ia selalu dianggap beban, seolah tidak punya arti. Di tengah keramaian pasar, suara-suara orang terdengar jelas, membicarakan dirinya tanpa peduli perasaan. "Itu warung sate sekarang hambar. Tidak enak lagi," bisik seorang ibu kepada temannya sambil melirik Rahma. "Ya jelas. Suaminya mati, yang tersisa cuma jandanya. Mana bisa sama rasanya," sahut yang lain, disertai tawa kecil. Rahma pura-pura tidak mendengar, tapi dadanya terasa sesak. Ia ingin menjerit, tapi hanya mampu menunduk lebih dalam. Telinganya panas, wajahnya memerah, tubuhnya bergetar oleh rasa malu. Siang itu, pemilik lapak, seorang lelaki parubaya bernama Pak Sardi, datang dengan wajah masam. Ia menatap Rahma dari ujung kepala hingga kaki. "Rahma, sudah 3 bulan kamu menunggak sewa. Kalau besok tidak bisa bayar, lapak ini saya ambil. Banyak yang ngantri mau dagang di sini." "Pak, beri saya waktu. Saya sedang berusaha." "Jangan usir saya," jawab Rahma lirih, suaranya hampir putus. "Besok. Kalau tidak, angkat semua barangmu." Pak Sardi berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Rahma terduduk lemas, tangannya menutup wajah. Air matanya jatuh ke lantai yang penuh abu aram. Setiap hari hidupnya hanya dihantui hutang, ancaman, dan gosip. Malam-malamnya pun semakin berat. Ia tidur di ranjang sempit peninggalan suaminya, yang kini dingin dan kosong. Kadang ia menempelkan wajah pada bantal yang masih menyimpan samar bau tubuh Om Mulyadi. Ingatan tentang kehangatan suaminya di sisi ranjang membuat tubuhnya menggigil, antara rindu dan perih. Ada getaran aneh yang muncul, seperti haus akan sentuhan yang tak lagi ada. Namun kesepian itu segera ditelan kenyataan pahit. Besok adalah batas waktu yang tak bisa ia hindari. Hutang besar masih menumpuk, sementara uang hanya cukup untuk membeli bahan dagangan seadanya. Malam harinya, Rahma duduk di dapur rumah kontrakan kecilnya di daerah Kauman. Lampu minyak redup membuat ruangan tampak suram. Bu Sumiati masih duduk di ruang depan, terus mengomel tanpa henti. "Kamu ini tidak becus. Anak saya dulu kerja keras, sekarang kamu cuma bisa menghabiskan. Kalau warung itu tutup, kita makan apa? Apa kamu mau biarkan saya mati kelaparan?" Rahma mencoba menjawab pelan. "Saya sudah berusaha, Bu. Saya bangun pagi, jualan sampai malam,
tapi orang tidak mau beli. Saya juga capek. Capek? Capek cuma alasan. Kalau memang tidak sanggup, cari cara lain. Jangan cuma duduk menangis. Ingat hutang Mulyadi. Kalau tidak lunas, kita semua akan menanggung malu. Rahma menahan diri agar tidak membantah. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, lalu merebahkan diri. Suara pasar yang bising siang tadi masih terngiang, bercampur dengan hinaan dan ancaman. Perasaan bersalah pada suaminya yang sudah tiada pun menambah luka. Ia merasa gagal sebagai istri, gagal menjaga warisan, dan gagal mempertahankan hidupnya sendiri. Malam semakin larut, Rahma terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Hatinya gelisah, napasnya sesak. Ia berdiri di depan jendela, menatap keluar. Jalan gelap lengang, hanya ada beberapa anjing liar melintas. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan samar dari rumah orang yang menggelar hajatan. Suara itu membuat suasana makin aneh, seperti ada jarak antara dunia yang ia tinggali dengan dunia lain yang tak terlihat. Rahma menyandarkan kening di kaca jendela. Matanya basah, tubuhnya lemah. Ia bertanya dalam hati, apa yang harus dilakukan? Tidak ada jawaban, hanya rasa putus asa yang semakin menekan. Bayangan tentang keintiman dengan suaminya muncul kembali, membuat tubuhnya panas dingin. Namun kesadaran bahwa dirinya kini sendirian menambah rasa sakit yang tak tertahankan. Di ruang depan, Bu Sumiati masih terjaga, batuk-batuk kecil, lalu melanjutkan ocehan yang tak pernah berhenti. Rahma memejamkan mata, mencoba menutup telinga, tapi semakin ia berusaha, semakin jelas suara-suara itu. Ia merasa dikepung oleh tekanan dari segala arah. Rahma akhirnya terduduk di lantai, memeluk lutut, tubuhnya bergetar. Air mata mengalir tanpa henti. Dalam gelap yang dingin, ia mulai merasa tidak ada lagi jalan keluar. Antara ingin menyerah pada keadaan atau melakukan sesuatu yang ia sendiri belum berani bayangkan. Kesepian, hutang, hinaan, dan rindu bercampur menjadi satu. Malam itu Rahma hanya bisa menatap kosong pada kegelapan, sementara hatinya semakin terperosok ke dalam jurang tanpa dasar. Malam sebelumnya Rahma duduk di lantai dengan tubuh gemetar, memeluk lutut dan menatap kosong ke arah gelap. Pagi ini matanya sembab, namun ia tetap memaksa berangkat ke pasar Kliwon. Ia tidak ingin menyerah begitu saja meski tubuhnya terasa lemas. Gerobak sate yang dulu menjadi kebanggaan kini tampak lusuh, catnya mengelupas, dan bau anyir daging mentah bercampur dengan debu jalan membuat orang yang lewat enggan menoleh. Bu Marni, tetangga yang tinggal tak jauh dari kontrakan Rahma, datang membantu. Perempuan itu membawa bumbu tambahan dan mencoba menyemangati. "Sudahlah, Mbak. Jangan dipikir terlalu berat. Kita coba lagi, mungkin hari ini lebih baik," ucapnya sambil menyalakan arang. Rahma memaksa tersenyum, meski dadanya sesak. "Saya takut, Bu. Orang-orang sudah terlanjur bilang sate saya hambar." "Biarkan saja. Lidah orang beda-beda. Yang penting kamu tetap berjualan," jawab Bu Marni, mencoba menghibur. Namun ketakutan Rahma terbukti ketika pembeli pertama datang. Seorang lelaki paruh baya membeli seporsi sate, lalu setelah mencicipi hanya mengernyit. "Ini kenapa rasanya aneh sekali? Tidak seperti dulu. Satenya keras, bumbunya pahit. Kamu kira orang mau bayar mahal untuk makanan seperti ini?" Lelaki itu mendorong piring ke meja, wajahnya kesal. Rahma memohon, "Maaf, Pak. Saya ganti yang baru." "Tidak usah. Sekali saja sudah cukup. Kamu jual makanan atau racun?" katanya sinis, lalu pergi sambil mengumpat. Rahma terpaku, tubuhnya kaku. Di belakangnya Bu Marni menghela napas panjang. "Sabar ya, Mbak. Namanya juga dagang, ada yang suka, ada yang tidak." Sayangnya, gosip di pasar menyebar lebih cepat dari asap arang. Beberapa orang yang mendengar keluhan itu langsung menyalurkan ke pedagang lain. Tak butuh waktu lama, Rahma kembali mendengar bisik-bisik menusuk. Katanya sate janda itu sudah tidak enak. Dulu ramai karena yang masak suaminya. Sekarang cuma janda yang tidak bisa apa-apa. Hinaan itu menusuk lebih dalam dari pisau. Rahma ingin menutup telinga, tapi suara-suara itu begitu jelas. Tubuhnya panas,
wajahnya merah, dan air mata hampir tumpah. Siang menjelang, Bu Sumiati muncul dengan langkah terhuyung. Wajah tuanya masam, suaranya lantang meski pasar bising. "Apa aku tidak bilang dari dulu? Kamu tidak becus. Daganganmu bikin malu. Orang-orang tertawa, bilang warung ini bau. Kalau suami kamu masih hidup, dia tidak akan rela melihat ini." Rahma menahan diri, tangannya mengepal di balik rok. "Saya sudah berusaha, Bu. Jangan terus menyalahkan saya." "Berusaha? Hasilnya begini? Malu aku punya menantu seperti kamu. Tidak bisa masak, tidak bisa jualan, hanya bisa menagih belas kasihan," jawab Bu Sumiati, matanya menatap dengan benci. Beberapa orang yang lewat berhenti sejenak, memperhatikan pertengkaran itu dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Rahma merasa dipermalukan di depan banyak orang. Ia ingin lari, namun kakinya kaku menempel di lantai pasar yang kotor. Menjelang sore, beberapa pemuda nongkrong di dekat gerobak. Mereka menatap Rahma dengan tatapan usil, sambil tertawa kecil. Salah satunya bersuara keras, "Mbak, sate kamu tidak enak, tapi kalau kamu yang disate, mungkin lebih gurih." Tawa pecah, membuat darah Rahma berdesir. Pemuda lain menambahkan, "Janda sendirian, pasti butuh teman. Mau tidak kalau kami temani malam-malam?" Rahma kaget, wajahnya pucat. "Jangan bicara sembarangan. Pergi dari sini." Namun mereka malah tertawa lebih keras. "Marah? Cantik kalau marah. Jangan jualan sate, jualan senyum saja ke kami." Bu Marni buru-buru berdiri, menegur keras. "Sudah, jangan ganggu orang. Kalau tidak, saya lapor ke kepala pasar." Pemuda-pemuda itu akhirnya pergi sambil bersiul, namun tatapan mereka meninggalkan bekas yang membuat Rahma gelisah. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena takut, tapi ada rasa lain yang membuatnya malu. Kata-kata cabul itu menyentuh bagian paling rapuh dalam dirinya. Malamnya, Rahma kembali ke kontrakan. Tubuhnya terasa letih, tapi pikirannya jauh lebih berat. Ia berbaring di ranjang sempit, menatap langit-langit yang gelap. Bayangan suaminya muncul lagi, mengingatkan pada kehangatan yang pernah ia rasakan. Tubuhnya panas dingin, antara rindu dan rasa bersalah. Ia menutup wajah dengan tangan, mencoba menahan gejolak yang makin tidak bisa dikendalikan. Di ruang depan, Bu Sumiati masih mengomel. "Kalau besok tetap sepi, lebih baik tutup saja. Jangan bikin malu keluarga." Rahma hanya bisa menangis dalam diam. Pilihannya semakin terbatas. Dagangan sepi, gosip semakin jahat, pemuda-pemuda pasar makin berani melecehkan, dan hutang semakin menekan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran gelap yang menyesakkan dada. Malam itu, suara-suara pasar masih terngiang di telinga Rahma. Wajah-wajah yang mencibir, suara tawa yang melecehkan, dan kata-kata kasar yang membuatnya hancur. Dalam kesendirian, tubuhnya menggigil, jiwanya rapuh, dan pikirannya semakin kabur. Rahma menatap kosong keluar jendela. Jalan gelap tampak sunyi, namun dalam hatinya suara-suara itu masih hidup, menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Ia merasakan dirinya semakin tenggelam, tidak tahu lagi apa yang bisa dilakukan selain pasrah menunggu hari esok yang entah membawa apa. Malam itu Rahma terduduk di pojok kamar, matanya bengkak karena tangis. Suara hinaan di pasar, ejekan pemuda, dan ocehan Bu Sumiati masih bergema di kepalanya. Napasnya pendek, tubuhnya lemah, dan pikirannya gelap. Di saat ia mencoba menutup wajah dengan tangan, pintu rumah diketuk pelan. "Rahma," suara Bu Marni terdengar hati-hati. "Aku tahu kamu lagi susah. Jangan dipendam terus. Ada jalan keluar kalau kamu mau." Rahma mengangkat kepala, matanya basah. "Jalan apa, Bu?" "Dagangan sepi, hutang menumpuk, semua orang mencibir. Saya sudah tidak sanggup lagi." Bu Marni masuk, duduk di lantai dekat Rahma. "Aku pernah dengar, ada orang yang dagangannya tiba-tiba laris karena minta bantuan Mbah Lutfi. Dia memang dukun, tapi katanya ampuh. Kalau kamu mau, coba temui dia. Siapa tahu bisa bantu." Rahma terperanjat, hatinya berdebar. "Dukun? Tidak, Bu. Saya takut. Itu tidak benar. Tapi kamu juga tidak bisa terus begini.
Mau sampai kapan dihina? Mau sampai kapan kamu kelaparan? Kalau sudah mentok, orang pasti butuh pertolongan apapun bentuknya, ucap Bu Marni dengan suara pelan, tapi tajam menusuk. Rahma terdiam. Pikiran dan hatinya berperang. Ia tahu jalan itu salah, tapi rasa putus asa membuatnya goyah. Malam semakin larut, dan Rahma hanya bisa duduk menatap gelap. Menjelang tengah malam, langkah kakinya membawanya pergi. Dengan kain yang menutupi tubuh, ia berjalan melewati gang sempit di pinggir kota. Udara dingin menusuk, suara anjing menggonggong di kejauhan membuat bulu kuduk berdiri. Gubuk reot di ujung jalan tampak samar diterangi lampu minyak kecil. Dari dalam tercium bau dupa pekat, bercampur dengan anyir hewan kurban yang mengering. Rahma menelan ludah, kakinya berat melangkah. Namun suara dari dalam memanggil. "Masuklah, aku sudah tahu kedatanganmu." Ia membuka pintu perlahan. Di dalam, suasana remang dipenuhi asap. Seorang lelaki tua duduk bersila, wajahnya penuh keriput, matanya tajam meski berair. Itulah Mbah Lutfi. Tangannya kurus, tapi gerakannya tenang, seakan menguasai ruangan. Rahma berdiri kaku. "Mbah, saya cuma ingin dagangan saya ramai. Saya sudah tidak sanggup hidup begini." Mbah Lutfi tersenyum samar. "Aku bisa membantumu. Tapi tidak ada yang gratis. Semua ada bayarannya." Rahma menunduk, tangannya saling menggenggam erat. "Bayarannya apa, Mbah?" Mbah Lutfi menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Tubuhmu. Kau harus menyerahkan dirimu padaku. Dan untuk menjaga rezeki, perlu tumbal nyawa." Rahma gemetar. "Tubuh saya?" Suaranya bergetar, wajahnya memucat. "Ya," jawab Mbah Lutfi tenang. "Tanpa itu, tidak ada kekuatan yang bisa bekerja. Kau mau tetap dihina sebagai janda miskin, atau mau bangkit dengan cara ini? Pilihlah." Rahma terdiam, hatinya hancur. Bayangan suaminya terlintas, wajah Om Mulyadi yang dulu membuatnya merasa dilindungi. Kini ia harus memilih antara kehormatan atau kelangsungan hidup. Dadanya berdegup, napasnya tersengal. Aku tidak tahu harus bagaimana," bisiknya. Mbah Lutfi mendekat, tangannya yang keriput menyentuh dagu Rahma. "Jangan takut. Semua yang datang padaku akhirnya bahagia. Kau pun bisa. Tapi syarat tetap syarat." Rahma memejamkan mata, air mata mengalir. Tubuhnya gemetar saat tangan itu menyentuh kulitnya, membuatnya jijik sekaligus tak berdaya. Hatinya berteriak menolak, tapi mulutnya keluh. Ia merasa seperti tertarik masuk ke dalam jurang. "Kalau kau setuju, mulai malam ini tubuhmu milikku. Aku akan menyiapkan ritual. Kau hanya perlu pasrah," ucap Mbah Lutfi, suaranya berat dan memaksa. Rahma akhirnya mengangguk kecil, meski hatinya perih. "Saya pasrah, Mbah," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Mbah Lutfi tersenyum puas, lalu membisikkan mantra aneh. Bau dupa semakin tebal, udara semakin panas, dan suara cicak di dinding terdengar keras menekan telinga. Rahma merasa pusing, tubuhnya lemas. Ia hanya bisa menutup mata, membiarkan tubuhnya disentuh tanpa bisa melawan. Waktu berjalan lambat, seakan setiap detik penuh siksaan. Rasa jijik menguasai tubuhnya, tapi ada perasaan lega tipis karena ia berharap penderitaannya segera berakhir. Setelah itu, Mbah Lutfi menepuk bahunya. "Mulai besok, gerobakmu tidak akan sepi lagi. Tapi ingat, tumbal nyawa harus ada. Kalau tidak, semua akan sia-sia." Rahma membuka mata dengan wajah pucat, tubuhnya lunglai. "Tumbal nyawa? Siapa yang harus saya beri, Mbah?" "Itu urusan nanti. Yang jelas, rezeki harus dijaga. Kau sudah masuk, tidak bisa keluar lagi." Rahma hanya terdiam, hatinya kacau. Ia berjalan pulang dengan langkah goyah, tubuhnya lemas, dan pikirannya dipenuhi rasa bersalah. Malam itu ia masuk ke kamar, rebah di ranjang, dan menangis dalam diam. Perasaan jijik masih menempel di kulit, tapi di balik itu ada harapan tipis yang membuatnya tetap bernapas. Rahma menutup wajah dengan tangan, tubuhnya gemetar. Matanya menatap kosong pada langit-langit kamar yang remang, dadanya berdebar kencang.
Ia tahu dirinya baru saja melangkah ke jalan gelap yang tidak bisa diputar kembali. Rahma masih terbaring di ranjang, tubuhnya lemas, ingatan tentang malam bersama Mbah Lutfi membuat perutnya mual. Ia merasa jijik, tapi kata-kata dukun tua itu terus bergema, mulai besok, gerobakmu tidak akan sepi lagi. Ingat, tumbal nyawa harus ada. Hatinya kacau, namun rasa putus asa mendorongnya untuk menjalani perintah. Sebelum fajar, ia membawa gerobak ke halaman rumah. Ember berisi air keruh yang semalam diberikan Mbah Lutfi ia tuangkan perlahan, membasuh kayu, roda, dan panggangan. Bau amis bercampur bau tanah membuat bulu kuduknya merinding. Setiap tetes air yang jatuh terasa seperti noda baru di jiwanya. Setelah itu, tusuk sate ia rendam dalam wadah yang sama. Tangannya gemetar, namun ia tetap melakukannya. Ya Allah, ampuni saya, bisiknya pelan. Namun segera ia menutup mulut sendiri, takut kalau doa itu justru membuat perjanjian ini batal. Pagi menjelang, Rahma berangkat ke pasar Kliwon dengan hati gelisah. Gerobak yang masih basah menimbulkan bau aneh, seperti bercampur lumpur. Ia ragu, tapi tidak ada pilihan lain. Saat arang dinyalakan dan asap naik, sesuatu yang berbeda terasa di udara. Bau sate yang terbakar kali ini jauh lebih tajam, seolah menusuk hidung orang yang lewat. Tidak butuh lama, pembeli pertama datang. Seorang ibu menatap sate yang sedang dipanggang, matanya berbinar. "Mbak, 1 porsi ya. Aromanya enak sekali." Rahma kaget, tangannya terburu-buru membalik daging. "Iya, Bu. Silakan tunggu sebentar." Ketika sate itu tersaji, si ibu langsung lahap memakannya. "Masya Allah, ini lebih enak daripada yang dulu. Saya mau bungkus 5 porsi lagi." Rahma terdiam, jantungnya berdetak kencang. Perlahan, pembeli lain mulai berdatangan, bahkan antre. "Satenya harum sekali," kata seorang bapak. "Tambah lagi 2 porsi, Mbak." Siang itu, warung Rahma yang biasanya sepi berubah jadi rebutan. Orang-orang memuji, gosip di pasar pun berganti arah. Ternyata janda itu bisa juga bikin sate enak. Kemarin aku salah menilai. Sekarang malah lebih nikmat. Namun di balik wajah tersenyumnya, Rahma merasa tubuhnya masih kotor. Malam bersama Mbah Lutfi masih menempel di kulit, dan setiap gigitan pembeli pada satenya terasa seperti pisau yang menggores batinnya. Bu Sumiati memperhatikan dari kejauhan. Perempuan tua itu mendekat, matanya menyipit. "Kenapa mendadak ramai begini? Apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan suara tajam. Rahma berpura-pura sibuk mengipas sate. "Saya hanya berusaha lebih keras, Bu. Mungkin orang-orang baru sadar rasanya enak." "Enak dari mana? Dulu kamu tidak bisa masak. Sekarang mendadak bisa? Jangan macam-macam, Rahma. Aku tidak suka kalau ada yang aneh," sindir Bu Sumiati, lalu pergi dengan tatapan curiga. Sore menjelang, seorang pemuda yang kemarin menghina kembali datang bersama kawannya. Mereka membeli sate sambil tertawa. Salah satunya menggigit dengan lahap, lalu matanya membesar. "Gila, ini bikin nagih. Rasanya aneh, tapi bikin pengen lagi." Kawannya mengangguk, mulutnya penuh daging. "Kayak ada yang beda, tapi justru bikin ketagihan." Rahma menatap mereka diam-diam, dadanya sesak. Ia tahu rasa itu bukan dari bumbu, tapi dari sesuatu yang tidak wajar. Hatinya berteriak takut, namun senyum palsu tetap ia tunjukkan pada pembeli. Malamnya, Rahma menghitung uang hasil jualan. Tangannya gemetar saat melihat lembaran-lembaran yang menumpuk. "Sejak kapan saya bisa dapat sebanyak ini?" gumamnya. Wajahnya pucat, antara bahagia dan ngeri. Namun bayangan tubuh Mbah Lutfi kembali menghantui. Ingatan ketika tangan keriput itu menyentuh kulitnya membuat perutnya mual. Ia tahu semua ini bukan hasil kerja keras, tapi hasil perjanjian gelap. Di ruang depan, Bu Sumiati masih mengomel. "Aku tidak percaya semua ini hanya karena usaha. Ada yang tidak beres. Kalau aku tahu kamu macam-macam, jangan harap bisa tinggal di sini." Rahma masuk kamar dengan wajah muram. Ia duduk di ranjang, menatap jendela yang gelap. Suara tawa pembeli siang tadi bercampur dengan suara Mbah Lutfi di kepalanya, membuat malam semakin mencekam. "Tubuhmu sudah milikku.
Jangan lupa tumbal nyawa. Rahma memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Ia merasakan bayangan gelap semakin menekan dari segala arah. Sate yang tadi dipuji semua orang kini terasa seperti beban berat. Semakin banyak yang memuji, semakin besar rasa takut yang menghantam dadanya. Malam itu Rahma menangis diam-diam, meremas kain bantal, tidak tahu harus bersyukur atau menyesal. Hatinya terikat pada janji yang tidak bisa ia putus, dan rasa jijik pada tubuhnya sendiri semakin menyesakkan. Malam sebelumnya Rahma menangis diam-diam, tubuhnya bergetar menahan rasa jijik dan takut pada perjanjian yang sudah ia jalani. Pagi harinya, kabar buruk menyebar cepat di rumah kontrakan. Bu Sumiati tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas, napasnya tersengal, matanya melotot seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Wajahnya berubah pucat, kulitnya mengeriput dalam hitungan hari. Rahma hanya bisa berdiri di samping, mencoba menunjukkan kepedulian, padahal hatinya kacau. "Rahma, air, tolong," suara Bu Sumiati lirih, bibirnya kering pecah. Rahma menuangkan segelas air dan menyodorkannya. Tangan Bu Sumiati gemetar, air tumpah membasahi kainnya. Rahma menahan perasaan, mencoba terlihat sedih. "Sabar ya, Bu. Nanti sembuh." Namun kondisi itu tidak berubah. Tubuh tua itu semakin kurus, matanya semakin besar seakan menatap sesuatu yang menyeramkan. Malam ketiga, Bu Sumiati meninggal dalam keadaan mengenaskan, lidahnya terjulur, matanya melotot. Warga berdatangan, sebagian berbisik lirih. "Kasihan sekali, tapi aneh, sakitnya mendadak. Aku curiga, jangan-jangan memang ada yang tidak wajar." Sejak dagangan Rahma laris, mertuanya malah sekarat. Bisikan itu menampar Rahma, tapi ia tetap menunduk, pura-pura menangis. Dalam hatinya, ada rasa lega yang ia benci akui. Satu penghalang sudah tiada. Namun perasaan bersalah tetap menghantui, membuat dadanya terasa sesak setiap kali menatap wajah mayat Bu Sumiati yang masih terbuka. Beberapa hari setelah pemakaman, gosip pasar makin ramai. Wajah Rahma selalu jadi bahan pembicaraan. Janda itu bawa sial. Suaminya mati, mertuanya mati. Sekarang dagangan mendadak ramai. Tidak masuk akal. Rahma menahan diri, terus berjualan dengan senyum tipis. Namun di tengah hiruk-pikuk pasar, muncul masalah baru. Beberapa lelaki pasar mulai mendekatinya, wajah mereka penuh maksud. "Mbak Rahma, daganganmu makin laris. Aku bisa bantu tambah modal, asal kamu temani aku semalam," ucap seorang pedagang kain sambil menyodorkan uang. Rahma mundur, wajahnya merah. "Jangan bicara sembarangan, Mas." Lelaki itu terkekeh. "Ah, jangan sok suci. Kamu butuh uang kan? Aku bayar lebih banyak dari hasil jualanmu sehari." Rahma bergetar, tangannya ingin menepis, tapi ia memilih diam dan kembali melayani pembeli. Namun itu tidak berhenti. Malam berikutnya, seorang pemuda yang biasa nongkrong mendekatinya. Tangannya tiba-tiba menggenggam tangan Rahma dari balik meja gerobak. "Mbak, aku tahu kamu kesepian. Kalau butuh teman, aku ada. Tidak usah pura-pura kuat," bisiknya. Rahma terkejut, cepat menarik tangannya. Tubuhnya gemetar, dadanya berdegup keras. Ada rasa takut, tapi ada juga rasa goyah yang membuatnya makin kacau. Ia membalik badan, pura-pura sibuk mengipas sate sambil menahan napas yang sesak. Malam semakin larut, pasar mulai sepi. Rahma menutup gerobak dengan pikiran kacau. Uang memang banyak, tapi hinaan dan godaan terus menghantui. Wajah Bu Sumiati yang meninggal dengan mata melotot tidak bisa ia lupakan. Ia merasa semua ini harga yang terlalu berat. Namun rasa takut kehilangan dagangan membuatnya tetap bertahan. Dengan langkah berat, Rahma kembali mendatangi gubuk Mbah Lutfi di pinggir kota. Udara malam dingin, jalanan sepi, hanya terdengar lolongan anjing yang memanjang. Gubuk itu masih dipenuhi asap dupa, baunya menyesakkan dada. Rahma menunduk di depan lelaki tua itu. "Mbah, warung saya ramai. Tapi saya takut. Mertua saya mati dengan cara yang aneh. Apa itu karena perjanjian kita?" Mbah Lutfi menatapnya dengan mata keriput, senyum dingin di bibirnya. "Itu harga awal. Tumbal pertama sudah diterima. Jangan takut,
semua sudah berjalan sesuai jalur. Rahma menggigit bibir, air matanya hampir jatuh. Saya tidak kuat, Mbah. Kalau terus begini, saya bisa gila. Kau sudah masuk jalan ini. Tidak ada kembali. Kalau mau daganganmu tetap laris, butuh tumbal lagi, ucap Mbah Lutfi datar. Rahma terdiam, tubuhnya bergetar. Kata-kata itu menghantam batinnya lebih keras daripada hinaan orang pasar. Ia merasa dirinya semakin terkunci, semakin terjebak dalam jalan gelap yang tidak bisa ia putus. Malam itu Rahma keluar dari gubuk dengan langkah goyah. Jalan gelap di depannya terasa panjang dan dingin. Hatinya dipenuhi rasa takut, tapi ada juga ketergantungan yang membuatnya tidak bisa mundur. Ia menengadah sebentar, menatap langit malam yang kelam. Bibirnya bergetar tanpa suara, sementara dadanya terus berdegup. Rahma tahu satu hal, jalan yang ia pilih sudah terlalu dalam, dan tidak ada lagi cahaya yang bisa menolongnya. Malam itu Rahma pulang dari gubuk Mbah Lutfi dengan langkah gontai, hatinya terikat janji baru yang membuat napas semakin berat. Keesokan harinya ia membuka warung sate lebih pagi, berusaha menutupi wajah letih dengan senyum tipis. Namun tubuhnya masih gemetar setiap kali teringat kata-kata dukun tua itu, butuh tumbal lagi. Hari-hari berikutnya, warung Rahma semakin ramai. Ia kewalahan melayani pelanggan. Bu Marni yang kadang membantu tidak bisa selalu hadir. Dari sinilah Rahma memutuskan mencari orang baru. Seorang gadis muda datang menawarkan diri. Namanya Nurul, berusia sekitar 17, wajahnya polos, tutur katanya sopan. Mbak, saya mau kerja. Saya bisa bersih-bersih, bantu bakar sate juga, ucap Nurul dengan suara lembut. Rahma menatapnya lama, dadanya berdebar. Kamu yakin? Kerja di sini capek, harus tahan panas dan asap. Nurul mengangguk, matanya jujur. Saya tidak apa-apa, Mbak. Asal bisa dapat makan dan sedikit uang. Rahma tersenyum samar. Baiklah. Mulai hari ini kamu kerja sama saya. Hari demi hari, Nurul menunjukkan kerajinan. Ia cepat belajar mengipas arang, memotong bawang, melayani pelanggan. Para pembeli bahkan lebih senang karena Nurul ramah dan ringan tangan. Warung semakin laris, suasana semakin hidup. Namun di balik tatapannya, Rahma menyimpan rasa lain. Setiap kali melihat Nurul bekerja, ada gejolak aneh di hatinya. Antara rasa iba pada gadis muda polos itu, dan niat gelap untuk menjadikannya tumbal. Malam hari, saat Nurul sudah pulang, Rahma duduk sendiri di kamar. Bayangan wajah Nurul muncul di benaknya. Ia menggigit bibir, air matanya menetes. Maafkan aku, Nurul, tapi aku tidak punya pilihan, bisiknya pelan. Bu Marni mulai curiga. Ia beberapa kali melihat Rahma keluar rumah larut malam, mengenakan kain gelap dan berjalan tergesa. Suatu pagi, ia menegur. Mbak Rahma, semalam saya lihat kamu jalan ke arah utara. Kamu pergi kemana? Rahma terdiam sejenak, lalu menjawab datar. Saya hanya keluar sebentar, cari udara. Udara apa malam-malam? Jangan sampai kamu melakukan hal yang tidak benar, ucap Bu Marni, tatapannya penuh tanda tanya. Rahma hanya tersenyum tipis, tidak menjawab lagi. Ia tahu Bu Marni mulai mengendus sesuatu, tapi ia tidak peduli. Di sisi lain, Wahyu, pemuda pasar yang sering membantu mengangkat barang, juga memperhatikan perubahan Rahma. Ia melihat warung itu makin laris, padahal sebelumnya hampir tutup. Suatu sore ia mendekat, pura-pura membeli sate. Mbak Rahma, hebat ya sekarang. Mendadak ramai terus. Rahasianya apa? Rahma menoleh sebentar, matanya dingin. Tidak ada rahasia. Orang datang karena rasa sate saya enak. Wahyu tersenyum miring. Dulu katanya tidak enak. Sekarang mendadak bikin ketagihan. Saya cuma heran. Kalau heran, jangan makan di sini, balas Rahma cepat. Wajahnya tetap tenang, tapi tangannya mengepal di balik kain. Gosip pasar pun semakin liar. Ada yang bilang Rahma memakai penglaris, ada yang yakin ia mendatangi dukun. Seorang pedagang sayur bahkan berani bersuara lantang. Jangan-jangan sate itu pakai pesugihan. Rasanya terlalu aneh, bikin orang ingin makan lagi meski perut sudah penuh. Namun Rahma hanya tersenyum dingin setiap kali mendengar.
Ia yakin pada kekuatan Mbah Lutfi. Selama syarat dijalankan, warungnya akan tetap ramai. Nurul, yang tidak tahu apa-apa, tetap bekerja dengan riang. Setiap kali ia tertawa kecil saat melayani pelanggan, dada Rahma semakin sesak. Ia melihat gadis itu bukan hanya sebagai karyawan, tapi juga sebagai kunci nasibnya. Rasa iba bercampur niat jahat membuat batinnya semakin gelap. Malam itu, Rahma duduk di kamar dengan lampu minyak redup. Wajah Nurul muncul dalam pikirannya, senyum gadis itu seakan mengejek. Rahma menutup wajah dengan tangan, tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa berhenti memikirkan syarat yang harus dipenuhi. Di luar, suara jangkrik terdengar keras, angin malam membuat pintu berderit pelan. Rahma merasakan hawa dingin menekan dari segala arah. Dadanya berat, pikirannya berputar. Ia menunduk, berbisik lirih, "Kalau memang harus begitu, aku akan lakukan." Ia menegakkan kepala, menatap kosong ke jendela yang gelap. Matanya basah, tapi bibirnya tersenyum samar. Hatinya penuh luka, namun juga penuh ketergantungan. Malam itu, Rahma duduk lama tanpa suara, hanya ditemani rasa takut dan bayangan Nurul yang terus menghantuinya. Bayangan wajah Nurul yang terus menghantui malam-malam Rahma akhirnya terwujud. Malam Jumat Kliwon itu, ia menggenggam tangan Nurul dengan alasan sederhana. "Ayo ikut sebentar, bantu saya beli bahan buat besok. Warung lagi ramai, saya butuh persiapan lebih." Nurul ragu, matanya menatap Rahma dengan polos. "Mbak, malam-malam begini, bukannya pasar sudah tutup?" Rahma memaksakan senyum. "Ada tempat lain, sebentar saja. Kamu bantu saya bawa barang." Mereka berjalan melewati jalan gelap, angin malam berhembus kencang. Nurul mulai gelisah, langkahnya melambat. "Mbak, saya takut. Kenapa harus jauh begini?" Rahma meraih bahunya, menekan pelan. "Jangan takut, Nurul. Tidak akan lama." Namun setiap langkah justru membawa mereka semakin dekat ke gubuk reot Mbah Lutfi. Saat cahaya lampu minyak terlihat samar di kejauhan, Nurul berhenti. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca. "Mbak, ini bukan pasar. Mau kemana kita?" Rahma menunduk, dadanya sesak. Ada suara dalam hatinya yang memohon agar berhenti, tapi wajah Mbah Lutfi muncul di pikirannya. Janji dagangan laris menahan langkahnya. Ia menarik tangan Nurul dengan kasar. "Jangan banyak tanya. Ikut saja." Pintu gubuk berderit ketika didorong. Bau dupa langsung menyambut, pekat dan menusuk hidung. Nurul menutup hidung dengan tangan, matanya panik. "Mbak, ini tempat apa? Saya tidak mau di sini." Rahma mendorongnya masuk, suara bergetar. "Diam. Jangan berisik." Di dalam, Mbah Lutfi sudah duduk bersila. Tubuh kurusnya dibalut kain hitam, matanya menyipit tajam. "Bagus, kau datang tepat waktu," ucapnya datar. Nurul tertegun, tubuhnya mundur beberapa langkah. "Siapa dia, Mbak? Kenapa saya dibawa ke sini?" Suaranya hampir menangis. Rahma menelan ludah, menahan getaran di dadanya. "Maafkan saya, Nurul." Mbah Lutfi menyalakan dupa lebih banyak. Asapnya memenuhi ruangan, membuat pandangan kabur. Suaranya serak membaca mantra, irama yang asing dan menakutkan. Nurul menjerit, mencoba lari ke pintu, tapi Rahma menahan tangannya kuat-kuat. "Mbak, lepaskan saya." "Saya tidak mau," teriak Nurul, air matanya jatuh. Rahma menunduk, tidak berani menatap wajah polos itu. Tangannya sendiri gemetar, tapi ia tidak melepaskan. Dari kejauhan, Wahyu dan Ratna yang sejak tadi mengikuti diam-diam berhenti di balik pepohonan. Mereka melihat bayangan gubuk dengan asap mengepul, mendengar samar jeritan Nurul. Ratna menutup mulutnya, wajahnya pucat. "Wahyu, itu Nurul. Kita harus tolong dia." Wahyu menatap tajam ke arah gubuk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Kita tidak bisa masuk sendirian. Kita cari bantuan." Namun kaki mereka tetap terpaku, menyaksikan dari kejauhan. Suara mantra semakin keras, bercampur dengan tangisan Nurul yang memecah malam. Di dalam, Rahma berdiri kaku, diapit rasa bersalah dan ketakutan. Mbah Lutfi bangkit, tangannya terangkat ke udara.
Tumbal sudah ada. Kau hanya perlu diam, Rahma. Biarkan aku menuntaskan. Rahma menutup mata, air matanya mengalir deras. Suara jeritan Nurul memukul batinnya, tapi bayangan dagangan laris, uang menumpuk, dan tatapan puas pembeli membuat langkahnya membeku. "Mbak, tolong saya," suara Nurul parau, matanya basah menatap Rahma, penuh harap. Rahma gemetar, jantungnya berdebar keras. Antara menyelamatkan Nurul atau melanjutkan ritual, pikirannya terhimpit dari segala arah. Tubuhnya goyah, seakan tenaga terkuras habis. Asap dupa semakin tebal, suara mantra makin menggema. Tangan Mbah Lutfi melayang di atas kepala Nurul, siap menuntaskan. Rahma hanya bisa berdiri, air matanya jatuh tanpa henti, sementara malam semakin pekat menelan jeritan yang terus terdengar. Jeritan Nurul masih menggema ketika pintu gubuk mendadak digedor keras. Asap dupa berputar semakin pekat, membuat ruangan sesak. Teriakan warga bercampur dengan suara serak Mbah Lutfi yang tertawa panjang. "Biar mereka masuk. Malam ini darah harus tumpah," suaranya menggelegar. Pintu roboh, beberapa warga berani mendobrak, sebagian hanya menjerit di luar. Cahaya obor masuk, menembus asap yang menutup pandangan. Di waktu bersamaan, di pasar Kliwon, gerobak sate Rahma terbakar dengan sendirinya. Api menjilat tinggi, suara letupan terdengar, membuat orang berlari ketakutan. "Astagfirullah, warung Rahma terbakar," teriak seorang ibu. Di dalam gubuk, Rahma tiba-tiba jatuh tersungkur, tubuhnya kejang-kejang. Matanya mendadak kosong, wajahnya pucat. Tubuhnya bangkit pelan, lalu bergerak aneh, seperti menari di atas tanah yang dipenuhi darah sate dari wadah ritual. Warga yang melihat menjerit, "Ya Allah, dia kerasukan." Rahma tertawa panjang, suaranya berat dan menakutkan. Tubuhnya bergoyang tak terkendali, tangannya berlumur darah. Nurul berusaha melepaskan diri, berlari ke arah pintu. Namun Rahma melompat cepat, menubruk, matanya menatap liar. Wahyu yang sejak awal menunggu di luar langsung menarik tangan Nurul. "Lari, cepat," katanya dengan panik. Nurul menoleh sekali, wajahnya penuh air mata. "Mbak Rahma, tolong sadar." Rahma menoleh, tawa panjangnya membuat warga merinding. "Kalian semua milik saya," teriaknya. Ia mengejar, kakinya menghentak tanah, gerakannya seperti tidak manusiawi. Mbah Lutfi berdiri di tengah asap, wajahnya marah. "Rahma, kau harus menuntaskan tumbal malam ini. Kalau tidak, kau yang akan ditelan perjanjian." Suara itu membuat warga semakin panik. Beberapa mencoba mengikat Rahma dengan tali, tapi tubuhnya kuat, terus meronta. Ikatan terlepas, tubuhnya membentur dinding gubuk hingga papan reot hancur. "Pegang dia. Jangan biarkan lepas," teriak seorang lelaki, tapi banyak yang justru mundur, takut melihat mata Rahma yang merah kosong. Rahma menjerit, tubuhnya berlumur darah sate yang menetes ke lantai. Tawa bercampur tangisan keluar dari mulutnya. "Saya tidak mau mati. Saya tidak mau miskin lagi." Warga menangis, sebagian hanya duduk di tanah, beristighfar keras. Wahyu menggiring Nurul keluar, Ratna membantu menariknya. Di belakang mereka, Rahma terus meronta, mengejar dengan langkah pincang tapi cepat. Obor jatuh, api menyambar tirai tua di dalam gubuk. Asap semakin pekat, bau terbakar bercampur dengan bau darah. Suara Mbah Lutfi terdengar lagi, penuh amarah. "Rahma, kalau kau gagal, aku juga hancur. Lakukan sekarang." Rahma berteriak, tubuhnya bergetar hebat, lalu ia merangkak ke arah Nurul. Tawa seramnya kembali pecah. Kau yang harus jadi milik saya." Beberapa warga mencoba menahan dengan bambu, tapi Rahma melompat seperti binatang buas. Matanya tetap kosong, tangannya berlumur darah, tubuhnya bergerak semakin liar. Wahyu menoleh, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi. "Kita tidak bisa lama di sini. Cepat pergi." Nurul terisak, suaranya pecah. "Saya tidak mau meninggalkan Mbak Rahma." Ratna memegang bahunya erat. "Kalau kamu tetap di sini, kita semua mati." Sementara itu, Rahma meronta semakin keras, tali yang melilit kakinya putus, tubuhnya bergetar seperti terbakar dari dalam.
Ia menoleh ke langit-langit gubuk yang sudah terbakar, lalu menjerit panjang. Suara itu menusuk telinga semua orang. Api semakin membesar, warga berhamburan keluar. Di tengah kekacauan, Rahma tetap mengejar Nurul, tawa dan jeritannya bercampur jadi satu. Malam itu, pasar Kliwon berubah jadi lautan ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Orang-orang hanya bisa menyaksikan dari jauh, menangis dan berdoa, melihat seorang janda yang dulu hanya ingin bangkit dari kemiskinan kini menari dalam amukan api dan darah, matanya kosong, suaranya membuat setiap orang merasa dekat dengan kematian. Jeritan Rahma di dalam gubuk yang terbakar masih membekas saat tubuhnya tiba-tiba meloncat keluar, berlari menuju jalan setapak di pinggir desa. Tubuhnya penuh darah sate, matanya kosong, tawanya panjang membuat setiap orang yang mendengar merinding sampai tulang. Warga yang membawa obor langsung mengejar, langkah mereka panik bercampur marah. Api dari gubuk masih menyala di belakang, menyinari wajah-wajah ketakutan. "Kejar dia! Jangan biarkan lolos!" teriak seorang lelaki dengan suara gemetar. Wahyu menarik tangan Nurul agar bersembunyi di balik pohon besar. "Jangan keluar. Kalau dia lihat kamu, habis kita semua." Nurul menangis terseduh, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. "Saya takut, Mas, dia tadi hampir bunuh saya." Suara tawa Rahma semakin jauh, tapi tetap terdengar. Tubuhnya berlari seperti orang kerasukan, kakinya menghantam tanah dengan keras. Jalan setapak membawa ke arah jurang yang gelap, diterangi cahaya bulan pucat. Warga tetap mengejar, meski sebagian mulai goyah. "Dia bukan manusia lagi. Matanya kosong, seperti setan," bisik seorang ibu sambil menahan tangis. Rahma terus berlari, rambutnya terurai, darah menetes sepanjang langkah. Nafasnya berat, namun tawanya tidak berhenti. "Kalian semua tidak bisa hentikan saya. Saya akan tetap hidup. Saya akan tetap kaya," teriaknya, suaranya menggema. Warga mulai mundur, takut mendengar kata-kata itu. Hanya beberapa yang berani melanjutkan, obor di tangan mereka bergoyang ditiup angin malam. Wahyu akhirnya keluar dari persembunyian, berteriak lantang. "Rahma, hentikan, kau sudah tidak waras. Jangan tambah korban lagi." Rahma menoleh sebentar, matanya merah kosong, senyumnya menyeramkan. "Wahyu, kamu mau gantikan dia? Hahaha." Tawanya memecah malam, membuat bulu kuduk berdiri. Ia berlari semakin cepat, tapi tanah licin oleh embun. Di ujung tikungan curam, kakinya terpeleset. "Rahma!" teriak beberapa warga bersamaan. Tubuh itu terhempas ke tanah, lalu terguling. Suara teriakannya memanjang, menusuk telinga semua orang. "Arg!" Jeritan itu terus terdengar, bergema di sepanjang tebing, sebelum akhirnya hilang di telan gelap jurang. Semua terdiam. Obor yang menyala hanya memperlihatkan wajah-wajah pucat yang kaku. Tidak ada yang berani maju, tidak ada yang berani menoleh. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang tersisa. Ratna memeluk Nurul yang menangis histeris. "Sudah, kamu selamat sekarang. Tenanglah." Tapi Nurul meronta, air matanya semakin deras. "Dia jatuh karena saya. Kalau bukan saya, dia tidak akan gila seperti itu." Wahyu menatap jurang dengan wajah pucat. "Bukan salahmu. Dia sendiri yang memilih jalan itu. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan." Namun sebagian warga tidak merasa lega. Seorang bapak berbisik lirih, kalau perjanjian pesugihannya belum selesai, arwahnya tidak akan tenang. "Kita semua bisa kena imbas." Kata-kata itu membuat suasana semakin berat. Beberapa orang menangis, sebagian hanya berdiri kaku menatap jurang, seakan masih bisa mendengar suara tawa Rahma yang samar. Malam itu, pasar Kliwon tidak pernah sama lagi. Gerobak sate Rahma yang terbakar menyisakan arang dan besi melengkung. Warga menutup hidung saat mendekat, karena bau daging gosong bercampur amis darah masih menusuk. Meski api sudah padam, dari sisa kayu yang hangus kadang muncul aroma sate terbakar yang tak wajar, membuat orang saling pandang dengan wajah ngeri. Nurul tidak berhenti menangis sepanjang malam. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat tatapan kosong Rahma, senyum menyeramkan, dan tangan berlumur darah yang hampir meraih lehernya. Ratna dan Wahyu hanya bisa menenangkan,
meski hati mereka sendiri diguncang rasa takut. Warga berembuk, namun tidak ada keputusan pasti. Sebagian lega karena Rahma sudah jatuh ke jurang, sebagian lain yakin perjanjiannya dengan Mbah Lutfi belum selesai. Kalau benar begitu, kita semua dalam bahaya, ucap seorang lelaki paruh baya dengan wajah pucat. Obor dipadamkan satu persatu, warga kembali ke rumah dengan langkah gontai. Namun tidak ada yang bisa benar-benar tidur malam itu. Suara jeritan Rahma masih terngiang di telinga, seakan belum benar-benar hilang. Sejak malam itu, gerobak sate di pojok pasar Kliwon dibiarkan hancur tanpa ada yang berani menyentuh. Orang-orang mengaku masih sering mencium aroma sate terbakar dari sana, meski tidak ada lagi api maupun daging. Sebagian bersumpah pernah melihat bayangan perempuan berambut kusut duduk di atas gerobak gosong, tertawa pelan dengan mata kosong. Nama Rahma tidak lagi disebut dengan lantang, hanya dibisikkan dalam percakapan singkat yang penuh takut. Nurul, Wahyu, dan Ratna tidak pernah lagi mendekati jurang tempat tubuh Rahma jatuh. Bagi mereka, suara tawa malam itu sudah cukup untuk menghantui seumur hidup. Pasar Kliwon tetap ramai, tapi di balik keramaian selalu ada ketakutan yang tidak pernah hilang. Malam Jumat Kliwon berikutnya, orang-orang memilih pulang lebih cepat, karena mereka tahu, ada sesuatu yang masih tertinggal di sana. Dan di udara, aroma sate terbakar terus tercium, seakan Rahma belum sepenuhnya pergi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dukungan kalian berarti besar bagi kami. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, karena setiap kata dari kalian adalah semangat kami untuk terus berkarya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan umur yang panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.